Ulang ya kita ya. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun. Tentu saja semua karena berkat rahmat, hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Serta tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita, sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau dari dahulu hingga yaumil akhir. Baiklah, pada siang hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 12 tentang konsep PERT dan mengisi data jaringan kerja dalam perencanaan pendidikan. Setelah kelompok 12 menyajikan presentasinya, nanti akan ada 2 sesi atau 1 sesi, nanti kita lihat waktunya ya Bapak Ibu, tergantung jumlahnya pertanyaan nanti. Baiklah, langsung saja kepada kelompok 12 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok 12, persilahkan. Ya, terima kasih Bu Anggraina Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 12 membahas tentang konsep, PERT, dan mengisi data jaringan kerja dalam perencanaan pendidikan. Anggota kelompok kami yang pertama Ulun sendiri Arif Rahman, yang kedua ada Bapak Jody Prasetyo, 3 ada Ibu Martina Inaki, dan yang keempat Pak Samsual Komar. Makalah ini akan membahas yang pertama konsep PERT dan CPM, kedua alasan PERT dan CPM perlu digunakan dalam perencanaan pendidikan, ketiga implementasi PERT dan CPM. Konsep PERT. PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PERT yang memiliki kepanjangan Program Evaluation Review Technique adalah suatu metodologi yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1950 untuk mengatur program misil. Konsep PERT. Metodologi PERT divisualisasikan dengan suatu grafik atau bagan yang melambangkan ilustrasi dari sebuah proyek. Diagram jaringan ini terdiri dari beberapa titik yang mempresentasikan kejadian, event, atau suatu titik tempuh. Titik-titik tersebut dihubungkan oleh suatu vektor garis yang memiliki arah yang mempresentasikan suatu pekerjaan dalam sebuah proyek. Arah dari faktor atau garis menunjukkan suatu urutan pekerjaan. Langkah-langkah PERT. Yang pertama, mengidentifikasikan aktivitas dan titik tempuhnya. Yang kedua, menetapkan urutan pengerjaan dari aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan. Urutan ketiga, membuat suatu diagram jaringan atau network diagram. Keempat, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Kelima, menetapkan suatu jalur kritis atau critical path. 6, melakukan pembaharuan diagram PERT sesuai dengan kemajuan proyek. Karakteristik PERT ini akan dibahas oleh Pak Jody Prasetyo. Silakan Pak Jody. Baik, terima kasih kesempatannya untuk Ibu Moderator dan teman saya yang mendahului tadi, Pak Arif Rahman. Saya akan melanjutkan lagi yang selanjutnya, yaitu karakteristik PERT. Dari langkah-langkah penjelasan metode PERT, maka bisa dilihat bahwa suatu karakteristik dasar PERT yaitu sebuah jalur kritis. Ciri-cirinya adalah yang pertama, jalur yang biasanya... Maaf Pak Jody, suaranya bisa lebih nyaring lah. Tes 1, 2, 3.
Jelas, Bu? Tes, tes, tes. Ya. Ciri-ciri dari jalur kritis adalah yang pertama, jalur yang biasanya memakan waktu terpanjang dalam suatu proses. Yang kedua, jalur itu tidak memiliki tenggang waktu antara selesainya suatu tahap kegiatan dengan mulainya suatu tahap kegiatan pada berikutnya. Yang ketiga, tidak adanya tenggang waktu tersebut yang merupakan sifat kritis dari jalur kritis. Lanjut, Pak. Manfaat dari PERT. Adapun manfaat dari PERT antara lain yang pertama dapat mengetahui ketergantungan dan keterhubungan tiap pekerjaan dalam satu proyek. Yang kedua dapat mengetahui implikasi dan waktu jika terjadi suatu keterlambatan suatu pekerjaan. Yang ketiga dapat mengetahui kemungkinan untuk mencari jalur alternatif lain yang lebih baik untuk kelancaran proyek. Yang keempat, dapat mengetahui kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan. Yang kelima, dapat mengetahui batas waktu penyelesaian proyek. Lanjut, Pak. Di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Emery. Bu Emery ya, Brigita itu. Dilanjutkan oleh Ibu. Silakan, Bu. Ina. Bu Ina, ya, maaf. Baik, terima kasih Pak Jody. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 12, konsep CPM, Critical Path Method. Menurut Nurdin 2019, CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Next. Perbedaan PERT dan CPM. Menurut Nanang 2013, pada prinsipnya yang menyangkut perbedaan PERT dan CPM adalah sebagai berikut. Bisa nggak dibesarkan sedikit aja? Halo Pak. PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan, sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan. Pada PERT digunakan tiap jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, serta terlayak, sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak. Pada PERT yang ditetapkan tepat waktu, sebab dengan penyingkatan waktu, maka biaya proyek turut mengecil, sedangkan pada CPM menekankan tepat biaya. Dalam PERT, anak panah menunjukkan tata urutan atau hubungan presidentil, sedangkan pada CPM tanda panah adalah kegiatan. Lanjut. Keterbatasan PERT dan CPM. Adapun yang menjadi keterbatasan PERT dan CPM adalah kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama. Perkiraan waktu cenderung subjektif dan tergantung manajer. Ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis, maka yang nyaris kritis perlu diawasi. Keterbatasan PERT dan CPM. Adapun yang menjadi keterbatasan menggambar diagram PERT dan CPM. Dengan PERT atau CPM merupakan sebuah pernyataan secara grafis dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Untuk membentuk dengan diagram digunakan simbol-simbol kegiatan dan kejadian sebagai berikut. Ini simbol yang sebelah kiri.
merupakan simbol yang menyatakan permulaan atau akhir suatu kegiatan yang berisikan langkah kemajuan suatu proyek dan tidak memerlukan waktu atau sumber. Setiap peristiwa diberi nomor secara berurutan untuk kepentingan. Sedangkan simbol yang kiri lingkar ada huruf 1 dan 2 itu identifikasi. Sedangkan garis horizontal yang ada panah menunjukkan aktivitas merupakan komponen yang membutuhkan waktu atau sumber. Simbol yang berikutnya, lingkar 1, panah ke 1, menunjukkan kegiatan yang menghubungkan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa berikutnya. Simbol yang berikutnya, banyaknya kegiatan yang dimulai dari suatu peristiwa. Sedangkan garis-garis putus menunjukkan merupakan kegiatan yang semu, anak panah titik-titik menghubungkan hubungan peristiwa terdahulu menjadi hambatan dari peristiwa yang mengikutinya atau kegiatan yang tidak memerlukan waktu atau sumber. Next. Langkah-langkah pembuatan PERT dan CPM. Langkah pertama, pikir dan tuliskan semua peristiwa yang ada dalam suatu proyek. Hilangkan peristiwa yang secara logis disatukan. Peristiwa yang besar dibagi menjadi peristiwa kecil. Langkah kedua, buatlah nomor secara berurutan menurut urutan waktu. Langkah yang ketiga, buatlah daftar peristiwa secara serial, mulailah dengan peristiwa terakhir dan mundur sehingga berakhir dengan peristiwa nomor 1 yang merupakan permulaan proyek. Sedangkan langkah keempat, tunjukkan peristiwa terdahulu yang terdekat pada daftar berikut. Langkah-langkah pembuatan PERT dan CPM. Langkah keempat, nomor urut 5, peristiwa pendahulu keempat. Nomor urut 4, peristiwa pendahulu 3,2. Nomor urut 3, peristiwa pendahulu 2,1. Sedangkan nomor urut 2, peristiwa pendahulu 1, sedangkan nomor urut 1 peristiwa dan peristiwa pendahulu tidak ada. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Samsual Komar, dipersilakan. Terima kasih. Ya, mohon izin yang share screen tadi Pak Arif. Oke, Pak Arif. Pak Arif bisa gantian ya, coba ulut yang mana share screen biar lebih serak rasanya menjelaskannya, karena kan ini loh, habis ini kan ada diagram seperti itu. Ya. Oke, ulut mohon. Iya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat Pak, silakan. Ya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan melanjutkan dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Ina tadi ya. Bahwa implementasi PERT dan CPM ini menurut Pak Suhaimi tahun 2019 tujuan pertama PERT itu ada 2, yaitu untuk menyajikan aktivitas proyek dengan urutan yang logis dan memperlihatkan saling keterkaitan antar aktivitas. Yang kedua adalah untuk melakukan penjadwalan proyek. Ini sebagai satu contoh, PERT dan CPM-nya dilengkapi dengan keterangan. Jadi bentuknya yang seperti ini, Bapak Ibu. Sebentar ya. Ya.
Nah, jadi ini ada bulatan-bulatan, terus juga ada anak panah, terus ada nomor seri kegiatan-kegiatannya. Tapi nomor seri 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya ini untuk bukan apalah, cuma penomoran saja. Ibaratkan bentuk kegiatannya itu yang ada justru yang letaknya yang di dalam, di tengah-tengah di anak panah ini. Jadi ini satu contoh dari yang kami temukan di tempat Pak Suhaimi. Jadi contoh kegiatannya di sini secara berurutan bisa saja dimulai dari nomor 1, ini diawali dari proyek, awal proyeknya, kemudian berlanjut ke 2 dan 3. Di sini contohnya kan misalnya contoh keterangannya proyeknya mengumpul iklan Tuan Hamid 200.000 dan terima duitnya 1 juta misalnya. Nah, pekerjaannya mungkin mengedit teks, kemudian bisa saja kemudian berjalan berbarengan menuju ke proses selanjutnya, itu bagian 2 dan 3, kemudian dibuatlah membuat blog, misalnya iklan Tuan Yoyo 5 juta, kemudian mencetak teks, dan kemudian percetakan A-nya 7 juta. Ini contoh ilustrasinya saja lah Bapak Ibu, contoh-contohnya saja dalam satu kegiatan yang ada di dalam PERT dan CPM, dan ini cuma contoh kecilnya saja. Ini contoh kecilnya saja. Nah, adapun contoh besarnya dalam pendidikan atau pembelajaran itu ada di slide selanjutnya, yaitu, nah ini adalah satu contoh proyek desain notebook untuk siswa SMK. Jadi dalam satu siswa SMK misalkan mereka dipinta mendesain notebook. Nah, perencanaan di awalnya seperti ini dulu. Jadi dibikin tabel dulu. Kalau yang ini tadi ini contoh sampelnya saja lah, contoh penggambaran PERT-nya seperti apa. Tapi kalau mau menerapkan di pendidikan yang secara keseluruhannya, berarti dibikin ini contohnya satu tabel dulu, baru kemudian ada diberi kode-kode kegiatan dengan nama kegiatannya. Jadi misalnya mendesain notebook itu langkah awalnya mendesain notebook, diberi kode kegiatan A. Kemudian membuat prototipenya dari notebook itu B, kemudian mengevaluasi peralatan C, kemudian diuji prototipenya, kemudian D. Kemudian E menulis laporan, evaluasi peralatan, F-nya menulis laporan mengenai metode yang digunakan, baru kemudian menulis final report-nya. Nah, di sini juga ada penjabarannya Bapak Ibu tentang waktu. Jadi mendesain notebook itu berapa lama waktunya, 21 minggu misalnya. Demikian juga dengan ke bawah-bawahnya lah, seperti membuat prototipe, mengevaluasi peralatan itu jumlahnya 5, 7, 2 minggu, 5, 8, seterusnya. Kemudian di sini juga ada penjabaran kegiatan mendahului. Sebenarnya kegiatan mendahului ini cuma sebagai penjelasan saja bahwa misalnya membuat prototipe ini didahului oleh kegiatan mendesain notebook. Nah, mengevaluasi peralatan ini juga didahului oleh mendesain notebook, bukan membuat prototipe. Nah, supaya ini bisa tergambarkan dengan lebih baik, maka dibuatlah dibuatlah skema PERT seperti ini jadinya. Nah, jadi dari apa yang ada di tabel ini kemudian dituangkan dalam diagram PERT seperti ini. Nah, jadi seperti ini jadinya Bapak Ibu dari yang tabel yang tadi sudah dimunculkan lah. Nah, adapun penjelasannya selalu diawali dengan proyek awalnya 1.10 dengan bulatan seperti ini, kemudian juga ada anak-anak panah lah Bapak Ibu yang berlanjut ke bagian selanjutnya. Nah, adapun di sini kan ada tulisannya A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, F ini mengacu ke deskripsi kegiatannya. Jadi yang A ini berarti mendesain notebook, yang B-nya membuat prototipe, yang C-nya mengevaluasi peralatan sampai selanjutnya dan juga selanjutnya. Nah, inilah yang menjelaskan kemudian kenapa tadi itu jadi membuat prototipe ini didahului oleh mendesain notebook dan juga mengevaluasi peralatan juga didahului oleh notebook. Ternyata setelah dituangkan dalam bentuk diagram PERT kan bisa saja kegiatannya berjalan secara berbarengan. Nah, itu tadi sampai di bagian ABC ya Bapak Ibu. Kemudian ada angka di bawahnya dengan tulisan 21, angka 21, ada 25, kemudian 27. Nah, angka 21, 25 dan 21, 5 dan 7 ini mengacu pada waktu dan minggu kegiatan sesuai dengan masing-masing kegiatannya. Jadi 21 ini berarti 21 minggu mendesain notebook.
Nah, demikian juga yang di atasnya ya, Bapak Ibu, membuat prototipe 5 minggu, mengevaluasi peralatan 7 minggu, berarti 5 minggu dan 7 minggu. Nah, ini kegiatannya kan berjalan secara berbarengan. Adapun yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini menggambarkan alurnya saja, Bapak Ibu. Artinya alurnya tidak alur penomoran untuk alur kegiatannya saja. Nah, jadi setelah anggaplah ya kita jalan mulai dari awal ini, mulai dari ini tadi mendesain notebook, kemudian membuat prototipenya, kemudian mengevaluasi peralatannya. Nah, kemudian ini ada ditotalkan Bapak Ibu. Jadi misalkan angka 21 di sini kan 21 minggu, di sini berarti angka itu terjumlah secara keseluruhan. Maka oleh itu nanti di akhir baru pasti diketahui total minggu, berapa minggu yang diperlukan dalam mendesain notebook ini. Jadi mengetahuinya mulai dari 21 minggu, kemudian dijumlahkan lagi jadi dengan 5 minggu jadi 26, kemudian dijumlahkan lagi jadi 28. Nah, adapun kegiatan yang di sini dia ada garis panah patah-patah lah Bapak Ibu. Artinya tidak digambarkan di dalam tabel dan cukup berhenti sampai di situ saja. Ibaratnya tapi masih saling berhubungan, Jadi mengevaluasi peralatan, contohnya di sini kan kegiatannya mengevaluasi peralatan berhenti sampai di sini sajalah, tidak berlanjut ke sini. Itu yang berlanjut itu adalah kemudian digabungkan di keduanya itu adalah di bagian kegiatan yang kelima yaitu uji prototipenya di sini. Nah, sampai di kegiatan uji prototipe ini totalnya didapat 28 minggu ya Bapak Ibu. Nah, kegiatannya berlanjut sampai ke bagian E dan F. Bagian E, F ini menulis laporan, baru kemudian menulisnya itu diperlukan 33 minggu. Sementara ini di bagian metode yang digunakan totalnya jadinya ada 36 minggu. Nah, dari skema ini kelihatan Bapak Ibu, jadinya diagramnya itu ketahuan berapa waktu yang kita perlukan untuk menjalankan satu kegiatan dan juga total dari setiap tahapan-tahapan kegiatan itu jadinya ketahuan. Nah, cuma ini kalau yang sempat kami baca lah, kalau yang sebelumnya kan kalau part ini lebih menekankan ke waktu. Kalau CPM itu kan biaya. Mohon maaf Bapak Ibu, CPM dan PERT ini kan terbagi dua. Jadi terbagi dua kan kami kan bahasan yang di awalnya saja. Untuk CPM itu critical path metodenya itu mudah-mudahan nanti bisa ditemukan bahasan yang lebih mendalam pada kelompok yang selanjutnya. Mudah-mudahan. Kalau misalkan kada dapat, mungkin bisa kita pulangkan gitu ke Pak Mulyani lah. Nah, critical path method. Karena memang apalah ini yang kami paparkan ini adalah satu contoh sederhananya saja supaya lebih mudah dipahami tentang bagaimana PERT ini digunakan. Nah, ulun akan lanjut kembali sampai tadi ke bagian menulis laporan, baru kemudian menulis ke final report. Dibutuhkan waktu 2 minggu, sini juga 2 minggu. Nah, berarti totalnya diperlukan 38 minggu untuk keseluruhan ini untuk proyek desain notebook ini bisa berlangsung. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih harus digambarkan seperti ini? Mungkin intinya PERT ini sama seperti kalau dalam pembelajaran kita ada belajar namanya skema mind map. Jadi mind map itu kan selalu diawali oleh tema yang besar di tengah dulu, baru kemudian dibikin kayak sulur-sulurnya, ada yang kada boleh rata, habis itu satu pecah lagi jadi beberapa bagian tema, kemudian tema itu terpecah lagi di bagian-bagian tema yang lainnya. Mungkin analoginya mungkin dalam pembelajaran kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini cuma satu penggambaran saja, satu metode diagram bagaimana supaya ini daftar kegiatan ini atau daftar proyek yang ingin kita laksanakan itu bisa tergambar dalam bentuk proyek dan bisa terlihat jelas rentang waktunya, dan kemudian juga kalau misalkan memerlukan evaluasi kan ini bisa saja Bapak Ibu dihapus-hapus atau direvisi. Nah, kami sih melihatnya seperti itu dari bahasan tentang PERT dan CPM ini. Ini contoh sederhananya lah Bapak Ibu. Nah, baru kemudian ulun lanjut ke keterbatasannya, bahwa ini juga mungkin di bagian kesimpulannya, bahwa anggap saja ya ini juga menjadi bagian kesimpulan bahwa CPM dan PERT dapat digunakan dalam perencanaan dan pengendalian proyek. Misalnya proyek pemerintah yang akan membangun sekolah yang besar,
proyek untuk membangun sekolah bisa dituangkan dalam bentuk skema seperti ini dengan yang tadi Ulun jelaskan. Cuma mungkin bisa jadi lebih rumit ya karena juga ada pemerlukan waktu, biaya. Ini kan supaya lebih disajikan contoh yang lebih sederhana supaya mungkin bisa tergambar yang simpelnya seperti apa begitu. Nah, tentu saja ini juga bisa kita gunakan kalau misalkan dalam pembelajaran ini kan mendesain notebook. Nah, bisa saja kalau mau menggunakan dalam pembelajaran ya, terutama Bapak Ibu yang mungkin mengajar di SMK bisa mendesain apa atau membuat proyek tentang apa gitu yang kemudian dituangkan perencanaannya dengan menggunakan part ini. Kemudian apa saja kegiatan untuk pembangunan tersebut, jadwal, pengendalian proyek, selesai tepat waktu, serta berapa biaya yang digunakan, dapat jelas apabila menggunakan PERT dan CPM. Jelaslah Bapak Ibu, karena kan alurnya tergambar jelas, bisa mengacu. Biasanya mungkin tabel ini bisa saja ditaruh di sini mungkin kalau mungkin untuk lebih simpelnya, jadi kelihatan kan A, B, C, D ini mewakili apa, dan kemudian juga waktunya bisa dilihat. Nah, kemudian tujuan dan PERT dan CPM sangat membantu dalam pendidikan, menyajikan aktivitas urutan yang logis, saling keterkaitan, kelihatanlah keterkaitan antara aktivitasnya, dan kemudian melakukan penjadwalan proyeknya juga lebih mudah karena bisa dilihat dengan lebih jelas alurnya. Part ini mempunyai kaitan dengan metodologi, penjadwalan waktu, cara menyajikan data yang krusial serta sangat penting untuk dan berguna untuk pengambilan keputusan manajemen. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang Ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah disampaikan, atas segala materi yang telah kami sampaikan. Sekian, untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji, kelompok 12, yang telah memberikan paparan materi. Walaupun sebenarnya tadi Pak Samsua, Ulun mengajukan keberatan pala, karena kelompok selanjutnya kan kelompok 13. Jerbian nanti yang CPM kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya Pak, penjadwalannya nggak ada CPM. CPM maksudnya penjadwalan PERT dan CPM. Nah, nanti mungkin harusnya yang CPM itu yang bagaimana tentang CPM itu mungkin di kelompok 12 lebih ini lagi gitu. Mohon maaf lah, ini membela kelompok 13 karena nanti ditanyain Pak di kelompok kami, sedangkan kami penjadwalan aja Pak. Itu aja. Kemudian lanjut ya Bapak Ibu, ini sudah ada 2 orang penanya, yaitu Bapak Rahmat Alfian yang pertama dan yang kedua adalah Pak Jandar. Baiklah, kepada Pak Rahmat, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Mohon izin kepada kelompok, saya ingin bertanya pada slide 11. Saya minta tolong dibuka Bapak Ibu. Nah, ya ini tentang keterbatasan PERT dan CPM. Saya masih belum memahami tentang poin terakhir itu, tentang ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis. Maka yang nyaris kritis perlu diawasi. Mohon kepada kelompok dijelaskan maksud poin tersebut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, tentang keterbatasan pertanyaan pada Pak Rahmat tadi tentang keterbatasan Pak ya, apakah kelompok mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Tampung aja Bu dulu. Oh, tampung dulu, baik. Baik, berarti ke penanya yang kedua yaitu Pak Yunandar, silahkan Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Moderator. Di sini Ulun ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa kegunaan fungsi dan tujuan dari CPM dan PERT ini ialah masalah pembangunan. Misalnya kan kita ada masalah pembangunan untuk merancanakan atau pelaksanaan ataupun pengendalian agar tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu, efisien dan efektif lah. Nah, dalam CPM dan PERT ini apakah sudah ada diterapkan untuk di sekolah, misalnya di SD atau SMP atau SMA, pengetahuan tentang CPM dan PERT ini untuk bagi para
kepala sekolah. Nah, karena kan selama ini bahwa pembangunan itu biasanya dilimpahkan kepada PO ya, ataupun juga dinas pendidikan yang mengelolanya. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, ada lagi penanya yang ketiga? Kalau belum ada, mungkin kita cukupkan 2 pertanyaan dulu. Gimana kelompok? Ya Bu, terima kasih. Oh ya, Belum baik. mencoba jawab dari Pak Yunandar dulu. Oh ya. Silahkan Pak Jody. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin akan ditambahkan dari kelompok untuk memperdalam jawaban yang Ulun sampaikan. Ulun di sini ingin mencoba menjawab dari Pak Yunandar, apakah PERT dan CPM ini pernah digunakan di sekolah. Nah, kalau berdasarkan dari teori yang kami dapatkan di buku, PERT dan CPM ini sebenarnya adalah suatu metode yang sering sekali digunakan oleh industri-industri besar, perusahaan-perusahaan besar. Kalau di bidang pendidikan, biasanya PERT dan CPM ini digunakan oleh dinas-dinas terkait, contohnya dinas pendidikan. Karena ini sifatnya lebih ke makro. Di sini kan seringkali pengadaan kursi, pengadaan komputer, ataupun fasilitas sarana dan prasarana di sekolah pastilah dari dinas yang mengorganisasikan menyusun supaya tepat waktu, tepat sasaran. Nah, kalau dari pengalaman tadi kan berdasarkan teori, ini berdasarkan pengalaman ulun selama beberapa kali menghonor dan sekarang sudah diangkat ini baru saja belum ada Pak, belum ada kalau di sekolah ulun. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa PERT dan CPM ini nantinya bisa digunakan juga di sekolah. Begitu kalau dari ulun. Terima kasih. Iya, apakah dari kelompok 12 ada yang ingin menambahkan pernyataan dari Pak Jody tadi? Pak Samsual, mungkin? Kayaknya cukup Ibu Anggreni, cuma tadi yang menarik ya karena ada dinas pendidikan disinggung oleh Pak Yunandar. Jadi mungkin Ibu Mariana mungkin ada ya dari dinas pendidikan mungkin, atau mungkin ada Bapak Ibu mungkin yang juga dari dinas pendidikan yang mungkin ada apakah memakai ini juga, apakah CPM dan PERT ini juga sudah digunakan begitu dalam instansi dinas pendidikan. Sebab mungkin melengkapi dari kata Pak Jody tadi, di sekolah yang saya tahu ya, di sekolah tidak sampai sedalam itu untuk perihal penggunaan PERT dan CPM ini. Itu saja Iya, buat Pak. Ya. Benar Pak, itu bisa itu ke Bu Mariana, kayak Bu Ise juga dari dinas kalau nggak salah, mohon izin boleh itu kalau di-sharekan pengalaman beliau-beliau yang lebih senior ini. Terima kasih. Ya, gimana Pak Yunandar? Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Karena di sini saya tadi juga mencari-cari di Google ya. Ternyata cukup banyak penelitian yang dilakukan kuantitatif ya untuk penerapan CPM ataupun PERT ini. Ternyata itu memang dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti PGRI ataupun instansi dinas pendidikan. Nah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga bagi kepala sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta, karena itu kan berdasarkan atas dana-dananya itu kan dari orang tua dan mandiri ya, seperti pesantren dan lain sebagainya. Terima kasih atas kelompok. Cukup. Ya, terima kasih Pak Yunandar dan terima kasih kepada kelompok yang telah menjawab pertanyaan Pak Yunandar. Selanjutnya untuk pertanyaan Pak Rahmat kepada kelompok atas pertanyaan beliau tadi tentang keterbatasan PERT dan CPM. Nah, mungkin penjelasan yang lebih detail, akurat, dan mungkin disertai contoh supaya memudahkan kita untuk memahaminya. Silakan kepada kelompok. Oke, baik. Mungkin sedikit ya memberikan gambaran. Tentu saja ini
jujur tidak bisa detail, kami mengakui ya. Karena jujur saja kami baru ya mengkaji tentang PERT dan CPM ini diiringi dengan keterbatasan literatur. Makanya tadi Ibu Anggreni mohon maaf ya. Sebenarnya bukan apa sih, karena mungkin ya saya akan sempat membaca bahwa di bagian selanjutnya itu memang betul ada waktu lentur ya yang nanti akan dibahas. Tapi kan juga ada membahas tentang jalur kritis itu. Jadi saya sih berharap ada lah singgungan sedikit. Tapi kalau tidak ada juga tidak masalah, mungkin karena kita sangat memerlukan banyak sekali keterangan dan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan penjelasan yang lebih banyak dari Pak dosen. Materi baru ini Pak Anggi. Ya, betul. Cuma betul. perihal ya, dan juga Pak Samsual, kita literasinya dikit betul. Ya. Dikit ya, betul mungkin, yang kita cari ini. Ya, mungkin sedikit ya, ini gambaran sedikit mungkin menjawab pertanyaan dari Bapak siapa tadi, Pak Ibu Anggreni? Bapak Rahmat Alfian. Pak Rahmat Alfian ya, tentang bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis. Jadi mungkin yang didefinisikan dulu bahwa di sini ada jalur kritis. Nah, jadi yang dimaksud dengan jalur kritis di sini, mungkin kalau dalam buku Pak Suhaimi itu ada keterangannya pada halaman 228. Jadi yang harus diperjelas itu adalah tentang apa yang dimaksud dengan jalur kritis terlebih dahulu. Nah, jalur kritis ini yang kita temukan di sini adalah di sini bahasannya ke CPM. Jadi bisa mungkin diasumsikan lah ya setidaknya bahwa bila kita berbicara atau menyinggung tentang jalur kritis ini berarti itu sudah menyangkut ke CPM. Di mana di sini ada satu kutipan atau kalimat, bukan kutipan ya, di sini saya mengambil satu kalimat bahwa di sini ada kegiatan yang diperpendek yang dilalui oleh jalur kritis, karena kegiatan-kegiatan kritis yang perlu diperhatikan dalam metode CPM ini. Ini mungkin asumsi saja ya bahwa sebenarnya yang namanya CPM dengan PERT itu tidak berbeda jauh. Hal ini bisa dilihat pada buku Pak Suhaimi halaman 232 bahwa di situ jelas disebutkan bahwa teknik penyusunan jaringan kerja yang terdapat pada CPM sama dengan yang digunakan pada PERT. Nah, jadi mungkin kita ambil satu sampel, misalkan mungkin kita balik ke sini dulu ya. Nah, balik ke sini dulu, mungkin yang dimaksud jalur kritis itu adalah satu kegiatan-kegiatan yang rentan gitu, satu kegiatan yang bisa tidak boleh ditunda kayaknya Pak. Ya, tidak boleh ditunda. Ya, atau harus gini, Ibu Eni, memiliki dia kan setiap kegiatan itu kan ada jadwalnya loh, ibaratkan ada 4 minggu 5 minggu. Ya, yang dimaksud oleh jalur kritis di sini berarti adalah satu kegiatan yang benar-benar harus tepat waktu gitu. Kan kadang kan kita kalau mengerjakan walaupun kita bikin diagram seperti ini ada saja kadang kegiatan itu yang bisa saja molor. Kadang bisa berpanjang-panjang lagi waktunya, ada yang dijadwalkan kemudian 7 sampai 8 minggu misalkan bisa jadi sampai 10 atau 12. Jadi ini yang dimaksud dengan penekanan pada jalur kritis. Nah, jadi kalau kita pulangkan mungkin ya kembali di sini, maka memang jalur-jalur kritis inilah yang perlu betul-betul diawasi supaya bisa benar-benar berjalan pada jalurnya, baik itu waktu maupun biayanya. Ini apa yang bisa saya simpulkan ya mungkin ya dari referensi yang saya baca. Saya silakan mungkin dari anggota lain kalau misalkan ada yang ingin menambahkan, dan ini juga terbuka ya bagi peserta yang lain. Kita saling melengkapi saja ya Bapak Ibu. Iya, mohon izin Bu. Ya, silakan Pak Jody. Ya baik, tadi sudah dijelaskan secara bagus dan gamblang oleh Bapak Samsual. Di sini Ulun cuma menekankan bahwa jalur kritis itu sebenarnya kalau dari persepsi Ulun yang Ulun baca, jalur itu adalah jalur yang memiliki proyek yang paling penting seperti yang Pak Samsual katakan dan juga memiliki durasi terpanjang untuk penyelesaian waktu. Jadi jalur kritis itu benar-benar perlu diawasi supaya kegiatan itu bisa berjalan lancar. Apabila jalur itu salah pengawasan atau salah kontrol, otomatis proyek yang di dalam perencanaan itu nanti akan terganggu. Nah, mungkin itu yang ulun dapat tambahkan sedikit.
Iya, terima kasih Pak Jody. Bagaimana Pak Rahmat Alfian? Baik, terima kasih kepada kelompok atas penjelasannya, sudah membuka pemahaman saya, Ibu. Terima kasih. Ya. Mungkin cukup. Mungkin ini ada hubungannya dengan kelompok kami, Pak. Jadi kami nanti akan membahas metode tentang jalur kritis ini. Jadi kalau jalur kritis itu artinya nanti siapapun yang jadi manajer proyeknya itu akan memberikan perhatian yang lebih kepada jalur kritis ini tadi. Jadi kayak penjelasan Pak Samsul dan Pak Jody tadi itu betul. Jadi nanti kalau misalnya tidak diawasi dan tidak diperhatikan jalur kritisnya itu nanti, iya betul Pak Jody, proyek itu nanti bisa jadi akan terganggu aktivitasnya gitu. Malah ini yang paling rentan jalur kritis ini nanti dalam sebuah proyek. Itu aja sedikit karena kami juga membahas itu nanti minggu depan insya Allah. Baiklah, terima kasih kepada kelompok. Ada berapa sesi lagi ya melihat waktu ini? Kira-kira berapa pertanyaan lagi ya? Mungkin 2 lagi ya. 2 penanya lagi mungkin kalau kita melihat waktu. Kepada Bapak dan Ibu. Izin moderator. Baik, ya, silakan Ibu Mariana. Terima kasih. Di sini mungkin saya tidak bertanya, hanya share aja karena tadi juga disentil oleh kawan-kawan tentang apakah ada tambahan nih atau masukan dari pihak Dinas Pendidikan. Terus terang kalau di Dinas Pendidikan sendiri ini baru mengenal juga. Saya pribadi baru mengenal juga istilah ini. Ya, ada program evaluasi dan review teknik ya kalau tidak salah, dan CPM critical path metode ya kan, boro-boro untuk mengembangkan di sekolah-sekolah, di satuan pendidikan, di Dinas Pendidikan sendiri aja kayaknya kami belum menggunakan ini sepenuhnya. Mungkin sebenarnya ada sih, tapi tanpa disadari itu sebenarnya part dan CPM. Contoh misal seperti ini dalam kegiatan fisik, rehab, pembangunan. Nah, kan kita ketahui bersama Dinas Pendidikan itu kan adalah pengusul bantuan ya. Nah, dalam tugasnya tentu ada input-input mengenai apa istilahnya ROP ya kan. Nah, itu ada tenggat waktu. Terkait dengan pelaksanaannya di lapangan yang melibatkan PU juga, melibatkan Bapeda juga kan, di sana ada batas pengerjaan proyek. Seperti kita lihat kalau ada proyek sekolah yang sedang dikerjakan, ada kan tertulis ini ya, spanduk kayak brosur berapa hari kerja, berapa apa istilahnya, berapa hari kalender. Nah mungkin ya kaitannya dalam dunia pendidikan seperti itu, tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak tersadari bahwa PERT dan CPM ini telah diterapkan, cuman mungkin dalam bentuk lain. Jadi pengelolaan yang dilakukan Dinas Pendidikan seperti input di RUP, ada batasnya juga, ketentuan dari pemberi bantuan DAK juga kan dari pusat, ada di Krisna, ada di Omspan. Nah, itu juga ada batas-batasnya. Tentu ini terkait proyek ya kan, kalau kita bicara ranah Dinas Pendidikan ya. Nah, kalau untuk PERT dan CPM ini, kalau menurut saya lebih digunakan oleh lembaga-lembaga atau organisasi yang bekerja dalam bidang konstruksi kayaknya ini. PU mungkin ya, atau organisasi yang menjalankan seperti konsultan kan, pihak ketiga, ada CP, ada PT. Nah, mungkin ini sudah familiar dengan PERT dan CPM. Nah, jadi kalau untuk Dinas Pendidikan secara kinerjanya yang dilaksanakan keseharian sih nggak ada evaluasi atau review teknik seperti ini. Masih manual juga, kecuali terkait adanya proyek-proyek bantuan seperti DAK yang ke arah fisik, melibatkan PU dan melibatkan organisasi lembaga lain. Mungkin ada ke arah PERT dan CPM, cuman mereka mungkin tidak ngeh juga ini yang dimaksud dengan PERT dan CPM. Itu aja tambahan dari saya, makasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Mariana menambah wawasan kita tentang PERT dan CPM ini. Baik, Bapak Ibu, 2 penanya. Silahkan.
Pak Roma geleng-geleng apa Pak Roma? Kalau tidak ada, turun namanya ya, diskusi aja kalau tidak ada. Oke, ya, iya betul. Kalau Bu Mariana, kalau tidak ada, biasanya di Dinas Pendidikan itu menggunakan aplikasi kan, misalnya ada kita tuh ada, misalnya ada bantuan, misalnya kan kami mengusulkan proposal misalnya. Nah itu terkait penganggaran, berapa hari, berapa apa namanya itu biaya yang diperlukan, kemudian berapa jumlah orangnya, berapa waktunya, itu di dinas kan apakah menggunakan aplikasi yang instan seperti itu atau bagaimana? Kalau misalnya sekolah mengusul, ini bantuannya bantuan apa dulu Pak? Misalnya Meublier misalnya seperti kursi, meja, atau misalnya ada pembangunan dak ya, pembangunan baru sekolah, pembangunan ruang kelas baru misalnya. Jadi kalau yang setahu Ulun, ini mungkin kita bicara tidak terkait dengan Perda CPM ya Pak ya, karena Ulun sih nggak melihat kalau kinerja di dinas menggunakan ini. Cuman kalau mekanisme pengusulan bantuan itu sebenarnya dilihat dari dapodik sekolah masing-masing dulu Pak. Kalau memang sekolah itu memerlukan ruang kelas, maka sekolah harus menyediakan lahan Pak. Kalau ruang kelas itu 100 meter persegi, kalau ruang guru dan kepala sekolah 52 meter persegi, kalau toilet 60 meter persegi. Jadi itu dinyatakan dalam dapodik, diisi. Di situ kan untuk bangunan dan ruang kan ada isian. Nah, jadi luas tanah berapa, kemudian diupload Pak sertifikat tanah yang dimiliki. Nah, itu nanti itu untuk bantuan pembangunan ruang kelas. Tapi kalau untuk rehab, nah rehab di sini memerlukan instrumen yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan dan konsultan sebagai tim survei juga Dinas PU Pak mensahkan. Itu diupload. Nah, kemudian kami dari pihak Dinas Pendidikan memverifikasi melalui manajemen dapodik, kami okekan, kemudian nanti pada bulan insya di awal Juni akan muncul Pak sekolah-sekolah yang memenuhi syarat dalam aplikasi Krisna Pak. Itu DAK dari pusat. Nah, yang menentukan pusat. Jadi kami tinggal mengklik-klik sekolahan yang mau kami usulkan gitu Pak runtutannya. Oh iya ya. Berarti ini di dinas jadi di dinas ini terkait CPM dan PET ini juga tidak melakukan ya, hanya menerima instan juga. Meneruskan ya, jadi ini yang melakukan perencanaan seperti CPM dan PET ini dari instansi yang di atasnya lagi ya. Iya, kayaknya setelah pengerjaan proyeknya ini Pak. Kalau perencanaan sih dari pengusulan tidak terlihat sih part ini. Apalagi kalau bicara evaluasi dan review teknik ya. Kalaunya ke pengerjaan proyek, nah mungkin bisa Pak. Itu dari konsultan kayaknya, dari CP dan PT pengelola pengerjaannya mungkin yang lebih kena ini Pak untuk PERT dan CPM. Mungkin ini untuk sekolah-sekolah yang memiliki dana keuangan pribadi misalnya, ya, mungkin ingin memanfaatkan keuangan yang tepat, pembangunan yang tepat, maka perlu menguasai ini. Jadi kalau penggunaan dana dari pemerintah misalnya, kita cuma siap menerima saja. Iya, ada mekanismenya seperti itu. Terima kasih Bu Mariana, kelompok juga. Ya Pak, sama-sama. Ya, tadi diskusi kita mengenai apakah Dinas Pendidikan menggunakan PERT dan CPM, dan ternyata mungkin lebih ke aplikasi lain ya Bu Mariana ya, kayaknya lebih ke dapodik sih ya, memang betul itu. Waktu kemarin juga sekolah Ulun coba usulkan untuk rehab dan penghapusan aset Bu Mariana, karena kami kan ada rumah dinas kepala sekolah ya, itu kan tidak terpakai, jadi kami manfaatkan sebagai ruang guru. Jadi setelah konsultasi ke Sarpras, itu rumah dinas kepala sekolah itu dihapus aja di aset, jadi bisa mengajukan ruang guru gitu. Jadi
Emang Dapodik Bu Mariana kuncinya, dan untuk PERT dan CPM memang asli ini baru di telinga ulun pribadi. Dan kalau kita iya betul. Kalau kita lihat efektivitasnya di sini sebenarnya kalau nanti di kelompok 13 itu akan ada jadwal-jadwal seperti yang tadi ada waktunya tuh untuk PERT dan biaya untuk CPM. Cuma yang saya temui di contohnya itu tuh ya memang banyak tentang proyek-proyek pengerjaan pembangunan kayak gitu. Untuk Bu Anggreni, izin. Ya. Sebenarnya kalau menurut ulun PERT dan CPM ini lebih ke kayak Bu Mariana tadi ke konsultan. Jadi sifatnya dinas tuh kayaknya seperti fasilitator lah. Iya, betul. Ya, mengupload berkas-berkas yang sudah apa namanya? Ya, seperti itu. Jadi PERT dan CPM-nya lebih ke rencana. Iya. Konsultan tuh bagaimana mengadakan barang dari mungkin seperti itu. Iya, betul. Dan waktu di kita mau usul rehab tuh Pak Jody, itu kan kita dikasih form PUPR ya. Iya. Dan di form itu ada tersedia waktu, tersedia biaya. Cuma kita nggak disuruh ngisi itu. Kita disuruh ngisi itu 0,000 semua, dan itu bukan tugas itu kita. ranahnya Iya, PU. betul. Nah, mungkin mereka lebih mungkin lah di dinas mereka mungkin bisa jadi menggunakan PERT dan CPM mungkin, tapi untuk ranah pendidikan mungkin kita belum ini ya Bu ya, Bu Mariana ya, bukan ranah kita. Dinas pendidikan dalam hal ini lembaga Sakdik kan adalah lembaga pengusul ya kan? Ya, betul. Bukan lembaga yang melaksanakan. Nah, betul. Melaksanakan apa istilahnya penghitungan dan sebagainya. Iya, betul. Oke, Pak Roma, mohon izin waktu kita bagaimana Pak? 8 menit lagi Pak, kalau nggak salah ini. Karena kita tadi kan dari jam 1 mundur setengah jam ya. 8 mungkin menit lagi. Sedikit mungkin sebelum diakhiri Bu Anggreni, ini kan kami kan dapatkan referensinya ini tentang ini daftar kegiatan proyek desain notebook untuk siswa SMK. Berarti bisa saja sebetulnya CPM ini masuk tapi di SMK gitu. Nah, mungkin Pak Ketut ada loh ya, mungkin adakah info gitu nah dari Pak Ketut apakah ini ada jalan, atau kalau misalnya ada di sekolah Sidin mungkin ada guru-guru lain dari SMK misalnya yang masuk ke sini gitu. Oh ya. Dapat CPM ya. Oke. Iya Pak. Kebetulan saya kan nangani sarana di SMK, jadi yang per CPM ini memang tergantung proyeknya. Kalau swaklola kita ada membuat, karena kalau swaklola itu kan kita juga membuat apa namanya kurva S itu yang harian. Kurva S yang harian, yang mingguan, yang bulanan. Yang harian itu kan memang untuk nanti untuk bahan laporan, untuk mengetahui kendala-kendala harian. Jadi untuk membuat laporan mingguan, kalau ada hujan atau ada kendala seperti apa. Nah, terus untuk yang apa tadi, yang Krisna, Bu Mariana ya, ikut nambahkan. Jadi Krisna itu ambilnya dari Dapodik datanya. Jadi pengalaman saya kemarin, saya mengusulkan ruang praktek otomotif karena di Dapodik itu terbaca, walaupun itu pinjam statusnya, tapi data di Dapodik ada, jadi kita nggak keluar data di dinas itu. Kita apa namanya bahwa kita dianggap masih punya. Jadi kalau usul baru nggak bisa. Jadi memang intinya di Dapodik kalau mau dapat bantuan yang dari pusat tadi, ya jangan munculkan di Dapodik, tetapi dengan catatan tadi kata Bu Anggreni juga kalau apa namanya dihapus di Dapodik itu nggak bisa juga sembarangan, karena apa? Penghapusan aset itu panjang ceritanya. Kalau kami provinsi itu mereka harus bagian aset di Sekda, jadi BKAD namanya di provinsi yang menangani aset. Jadi kalau ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan, kalau asetnya di atas sekian miliar, itu harus persetujuan Dewan, persetujuan Gubernur yang mengeluarkan surat persetujuannya, ada rekomendasi dari Dewan, karena asetnya miliaran. Tapi kalau cuma apa namanya, mungkin barang-barang yang elektronik, nah itu bisa nanti dinas melakukan penghapusan. Nah, jadi pada intinya kalau usulan tadi di Krisna itu nanti otomatis keluar kalau misalnya sekolah ini ada rehab ini, berdasarkan data di Dapodik layak untuk direhab, maka akan keluar apa namanya daftarnya dengan catatan usulan itu nanti ada dari verifikasi dari PU untuk penghitungan nilai ekonomisnya, misalnya ruang kelas dia nanti ini layaknya apa nilainya ini sekian persen, nah apa namanya presentasi kerusakan ya kan? Ya, presentasi
hasil kerusakannya. Nah, itu PU yang mengeluarkan untuk memverifikasi itu. Karena pengalaman saya kemarin juga teman-teman dari PU mereka harus mengetahui ke kepala dinasnya. Nah, jadi dasar itulah yang akan nanti diupload ke Krisna untuk tahun depan. Dapodik, Pak. Mendapat, Dapodik. Ya, kalau di pusat itu kan Krisna namanya yang di entry di Dinas Pendidikan. Kalau di Dapodik itu hanya membaca datanya saja. Kalau iya, itu, yang di-uploadnya kan di Dapodik masing-masing Satdik, Pak. Iya, tapi di apa namanya melalui aplikasi dinas itu juga memverifikasi bahwa itu memverifikasi bahwa itu benar gitu. Menyetujui lah istilahnya. Itu di manajemen Dapodik, Pak, di Sarpras. Jadi di Sarpras, bagian Sarpras itu. Sekolah Bapak tadi yang nggak dapat bantuan ngusulin apa, Pak? Kemarin itu ceritanya mengusul lab otomotif RPS, tapi pas saya konfirmasi ke dinas dikasih Sarpras di provinsi itu katanya di Krisna itu terbaca masih punya, jadi nggak bisa lagi ngusul. Oh jadi, iya betul. Karena pinjam status bukan itu sebenarnya itu kan aja pengalihan fungsi aja, jadi ruang kelas terdahulu yang pakaikan untuk Dapodik, untuk lab, tapi terbaca di Dapodik. Gitu. Iya, karena dinyatakan di Dapodik punya lab ya kan. Nah, jadi dianggap nggak keluar daftarnya. Kalau yang sekolah lain karena mereka kosong, akhirnya dapatlah bantuan itu. Mungkin itu aja. Jadi muncul di Krisna. Untuk PRT sama CPM ini memang mereka aplikasinya untuk konsultan untuk mengetahui kendala-kendala untuk meminimalkan lah kalau ada kendala, karena kalau saya kemarin menyelesaikan lab kultur jaringan karena swaklola, jadi kitalah yang buat laporan harian mingguannya bersama dengan konsultan. Betul. Saya kira itu. Iya, terima kasih banyak Pak Ketut. Betul sekali apa yang dikatakan itu, yang disampaikan oleh Pak Ketut itu betul terkait tentang penghapusan dan permintaan permintaan rehab gitu. Dan kemarin waktu di sekolah pun Pak Ketut, waktu Ulun usulkan, kan setelah di Dapodik kan dihapus dulu kan ya asetnya. Habis itu setelah ke Sarpras itu kan konsultasi, kemudian katanya bidang aset dihapus di Dapodik, baru kemudian kembali ke dinas lagi, baru dinas nanti ke atasnya lagi gitu. Dan untuk membuktikan itu kemarin tim dari PUPR, dari Dinas Pendidikan, terus dari BPKAD BPKAD juga tuh. BPKAD ke sekolahan. Iya, Bu, betul. Ke sekolahan untuk melihat apakah memang benar seperti itu kondisinya gitu. Ini memang alhamdulillah memang bisa, dan ini kami sedang diusulkan untuk untuk bangunan ruang guru yang nanti di atasnya itu akan dibikin lab gitu, lab komputer gitu. Alhamdulillah seperti itu. Dan untuk rehab juga sedang diusulkan. Baiklah, ini tinggal 1 menit lagi, Bapak Ibu. Kita akhiri aja sampai di sini ya tentang pembahasan PERT dan CPM oleh kelompok 2. Diskusi yang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah diskusi ini jalan. Semoga apa yang sudah kita diskusikan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita, khususnya tentang PERT dan CPM. Demikian Bapak dan Ibu, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kelompok 12. Demikian kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.